poin dikasih 1 buah Lancelot. Tapi dari Onyx bisa langsung ngejawab kan? Bisa jawab Diki kalau mereka mau. Pakito? Pakito mereka mau, ya kan. Dan bahkan kalau bisa kita lihat juga, Matilda Pakito? wah Nah. Matildanya ini sebenarnya nggak tahu kenapa ya. Matilda tuh walaupun sekarang tidak terlalu menjadi top priority. Chop fryer with face. Kok kayak struggle banget. Yes, because I'm England. Ya jadi, Malu sama Mercury sebelah. waduh berani gua. Kata prioritas, tapi menurut aku itu tetap menjadi salah satu hal yang trouble tuh kan. Bener nggak, Pe? Matilda Yuzong? Aku nggak salah denger kan? Matilda Yuzong kah tadi barusan, karena bisa kita bilang ini adalah merupakan tipikal hero fight banget nih Bude Monster. Jadi kayaknya bakal ada big fight yang ingin diskemakan oleh teman-teman dari Onyx Esports, mengingat mereka akan melawan Lancelot di sini yang benar-benar kuat banget kalau seandainya dia mainin ke arah pick off. Ya, pick off itu bisa banget karena dari Onyx sendiri statistik yang memperlihatkan bahwa mereka itu aktif untuk berada di area early-nya, ngedapetin turret dan objektif yang bisa didapetin tentu terbuka ketika mereka bisa memenangkan early-nya. Wow, Onyx Esports. Aku hampir sama dengan Alter Ego. Mirip ya. Kenapa Ras? Kenapa diem Ras? Bentar. Itu kan dari Onyx, coba dari Alter Ego, Dari Alter mana Ego dong. suaranya? Ya, lemas. Wah. Kena mental kah? Ayo dong. Ayo lo, lu yang diterakin jadinya. Weh, gua jadi semangat juga nih. Yeay. Kedua supporter pasti semangat dengan melihat hero-hero yang sudah diamankan. Kufra dan Uranus. Uranus bisa buying time sih. Dia bisa sustain di area depan dan ngasih waktu ataupun semua roamer, semua rotasi bisa ke laning line selain Uranus. Karena Uranus cukup kuat. Dia bisa sendiri aja nge-cutting, nge-proxy minion. Dan ngebikin Onyx akan fokus juga nih ke arah yang berbeda. Iya, Puas. kayak misalkan untuk dari cut minion dan faster rotation lah aku bilangnya. Jadi rotasi yang lebih cepat juga dipertontonkan sepertinya oleh teman-teman dari Alter Ego Esports, namun direct kali ini karena tipikalnya sama. Esmeralda dan juga Uranus ini mengandalkan dari segi shield dan juga regen HP, makanya directnya langsung diamankan. Nih, past tense nih kalau kata bahasa Inggris. Past tense itu Past tense. Ya kan? Past tense itu kan bukannya yang Udah, nggak usah kosakata- banyak cakap lo kayak caster. Nih Be, gue mau nanya Be. Apa? Mungkinkah Mungkinkah? seorang Bang. Deret ini akan berada di area jungler? Kecil kemungkinan, tapi menurut aku Pakito bisa lebih optimal sih. Pagi tetap optimal. Kalau menurutmu deh? ini buat ngemenangin laningnya nggak sih di Rot? Buat EXP lane-nya? Di Rot Ya. bisa ngemenangin lane, dia punya damage yang besar. Terus kalau udah EXP-nya tinggi dia bisa rotasi, Abyssal Strike-nya. Siapapun yang sekarat, amblas langsung juga Jangan lupa kan? juga sih, kayak Spectre Step itu kan kalau misalkan dia dalam keadaan merah ya, pasifnya nyala satu aja, itu 70% bukan 50%. Jadi kayak physical armornya pasti udah bakal hancur banget. Itu dia Lebih yang enak di EXP lane jadi kan ya? Iya, levelnya lebih cepat juga. Oke. Dan lebih cepat untuk clear wave minion juga, tapi untuk saat ini Beatrix dari Nino. Nino bakal di ban. Oke. Popol NKB kali ini masih terbuka tentunya di MPL di match yang kedua. Ingat Sama- ini match kedua 8 Bude Monster. Mid lanernya juga belum kebuka dari kedua tim. Hero Udil bakal apa? Masih dalam tanda Tapi- tanya besar juga. Tapi band Melissa kayak gini bakal udah kelihatan banget kalau mereka mau main jump in ke belakang. Melissa Yes. ini kayak satu hero yang hampir mengubah keseluruhan patch loh. Apalagi lawan Lancelot. Iya, apalagi lawan Aduh, Lancelot, Dash hero. lawan Pakuito. Aduh, Kayak, nggak bisa masuk bro Itu ke kan- hatinya. iya bener, Bener dong. kebetulan. Yes. Tapi ya emang momennya pas banget ketika hero Dash itu lagi in banget. Mereka memunculkan langsung Melissa gitu loh untuk saat ini. Jadi kayak udah ada anti dash dan itu Ya. yang bakal jadi salah satu kontes natural bagi hero-hero yang bisa nge-dive in ke dalam. Akankah Profesor KB? Akankah Dinyanyiin semua ya sama KB. Farsha Udil akan kembali again? Besar kemungkinan sih karena Udil terkenal banget dengan hero-hero dengan range yang sangat tinggi. Tapi nggak menutup kemungkinan juga dia buka hero baru karena kalau dari historinya dia tuh memainkan Kagura, Lilia, Farsha, Eve. Dan ini semua hero-nya udah ketutup. Tapi Kufra Farsha itu merupakan hero yang combo banget dan in banget ketika kali ini udah ada Digi juga yang mungkin bisa akan nge-trigger karena tadi juga sempat diperlihatkan ketika kita
menyaksikan dari awal ya. signature hero-nya Samoh juga. Jadi kita udah akan melihat dari Matilda dan juga Digi. Malah dengan kayak gini ya, aku mikirnya Pakitonya bakal ke arah dari gold lane, cewek. Pak Quito cewek, Sirvidlands bisa jungler dengan Yang lain, Granger mungkin, karena Oke. udah ada Kufra dan juga udah ada Uranus atau Roger. Oh, Roger is okay, tapi sisi sebelah kiri dari Udil ini benar-benar harus memperhatikan crowd control yang dia miliki. Woi. Wah, tapi Kimi. masalahnya again and again satu hal. Onyx Esports mereka harusnya ingat dengan permainan Alter Ego dengan Kiminya. Nino waktu itu Profesor KB dia benar-benar bisa membawa kemenangan untuk Alter Ego di game yang aku lupa lawan siapa ya? Lawan Kalau siapa nggak Bude ya? salah, Lupa sih, tapi masih 100% win rate sekali di pick. Jadi Iya Nino. waktu itu Iya. Natalia kan soalnya. Iya, kita nggak nge-cast bareng ya Bude ya? enggak. Oh gitu. Kan kita baru aja nih bareng. Oh gitu. Sama. Gimana ya? Dua jomblo nggak boleh disatuin. Oke Bude, last pick-nya dari tim Onyx Esports. Akankah seperti kata Profesor KB beradu di posisi tengah? Mereka butuh yang damage ternyata jauh sih. Link. Wow. Nah, pokoknya jungler. Karena udah kelihatan banget kalau patternnya bakal sedikit diubah dengan hanya satu Pakito. Dan aku malah penasaran Pakitonya bakal bawa apa? High End Drag kah? 7%? Killing Spree kah? Apa yang bakal dia bawa? Aku nggak tahu kenapa ya, jujur ya. Mau di gold lane sekalipun, aku nggak ngambil yang buy one. Aku lebih suka killing spree. Tetap Killing Spree gitu? Aku tetap killing spree daripada high end dry. Karena Oke. sustainability-nya oke. Di early pun nggak harus pakai emblem itu, aku udah menang one by one. Tapi ditambah lagi dengan mid atau late game team fight, aku bakal bisa mensustainkan diri aku. Wow, tapi berarti kalau misalkan kita nggak ada High End Dry, mungkin karena kita punyanya High End Godiva ya? Salah. Oh itu Aura. Low Mohon and maaf nih. basah. Capek ya. Karena high end dan kering. Oke, kita lihat menuju ke arah in-game sebentar lagi Profesor KB. Dengan draft kali ini, menurut Profesor KB seperti apa? Ini kayaknya bakal lebih ke early aggression yang dimainkan sama teman-teman dari Onyx Esports. Mereka mau menangin rotasi dan tidak ingin Lancelotnya Celi Boy ini mendapatkan farming yang optimal karena kita tahu Lancelot power spike-nya di early game itu lebih dominan daripada Link. Oke, langsung kita masuki MPL kali ini di match yang kedua, The Line of Dawn. Masih dipandu Bude Mongstar, Ranger Mas Duo jomblo, ditambah lagi yang tidak jomblo, Profesor KB Bude Mongstar. Yes, dan agresivitas dari Onyx Esports sudah terlihat dari awal pergerakan Keyboy yang sulit banget untuk dihentiin. Permainan galaknya bisa diantisipasi dengan bantuan Udil di area mid lane. Sally Boy berusaha untuk mengamankan satu purple buff dan Sally Boy harus menggunakan retry-nya, membuat ia akan semakin sulit untuk mengkontes di Wanderer yang ada. Itu dia problemnya. Dipancing again and again. Dan mungkin apakah dari tim Onyx Esports masih terpaku dengan gameplay Sally Boy yang mereka benar-benar harus menjaga pergerakan dari Purple Buff yang dimiliki dari seorang Sally Boy. Dan bahkan lihat Devox pedesnya. damage dengan cukup sakit sama hati dan bahkan cewek. Struggle in the bottom lane kali ini bakal bisa ditumbangi dan bahkan Keyboy langsung datang membantu memberikan sedikit distraction dan bahkan damage soul bloomnya dengan roamer tapi lumayan atit Profesor. Iya, apalagi dia di sini menggunakan Avarice ya, yang mana ini akan menambahkan power dia untuk nyicil walaupun perlahan-lahan 10 gold ya, tapi poking damage-nya itu yang harusnya diperhatikan sama teman-teman dari Alter Ego Esports. Soul Bloom di awal game ini bisa apa ya, bisa bikin core-nya mundur lah minimal untuk dari Ninonya sendiri. Ya, Keyboy punya Soul Bloom, tapi Alter Ego Esports mereka... Enter 100 tiba-tiba bisa jadi 300 gitu loh Bude. Waduh. Begitulah, Oh, gitu. Itulah the power of Moses Limbong. Moses Limbong. Oke, back to the game. Ini baru menit yang kedua. Turtle baru aja muncul, tapi dari Alter Ego Esports dan juga Onyx Esports mereka nggak ada yang melakukan agresivitas yang terlalu berlebihan sehingga mengakibatkan first blood belum terjadi. Semuanya masih mengharas khususnya di area bottom lane. Cewek agak sedikit kesulitan dan sekarang maju ke area depan dengan damage yang cukup besar. Maksimum charge-nya sudah ada level 4 tapi di tempat yang salah. Cewek masih bisa selamat tapi tidak dengan turtle-nya. Alter Ego berhasil ngedapetinnya, masuk ke area belakang. Dan dari area lini belakang, Tempest Oblate di pop up berfokus kepada Sally Boy. Masih bisa selamat, Servitas memilih untuk mundur. Belum ada korban jiwa tambahan. Oke, tapi lampaknya di sana kita lihat udah mulai mengepakkan sayap dari seorang Keyboy. Mencoba untuk mengganggu dan Keyboy memilih untuk mundur karena inilah waktunya seorang Sally Boy memakan Keyboy. Kalau misalnya Keyboy mau, tapi lagi-lagi stiker Bang Barat bagus Bang. Kita lihat ya, dipakai oleh 3 pria ya Profesor ya. Ya kan?
Besti. Dan tapi lihat Celiboy di arah top lane. Mencoba untuk mengganggu pergerakan dari Boots. Dan di arah bottom lane nampaknya cewek minta pertolongan sedikit atas dari seorang Keyboy. Cewek depan sana lihat knockout strike dan bahkan Walaset. Flicker berhasil diamankan dengan cukup baik dari seorang Nino. Miss dari seorang cewek dari bottom lane. Yap, untung banget di situ flicker dari Nino masih ada dan surprise pick dari cewek dia muncul. Knockout strike Chap membuat Nino nyaris saja hilang. Dan ini membawa semua pemain dari keduanya berpusat ke area bottom lane ingin memenangkan laning gold lanernya. Oke, Sirvit Lens kali ini memilih untuk mencoba melakukan satu buah invasi. Tapi ingat, lihat di kakinya tidak ada yang berwarna ungu dan Keyboy bahkan coba diganggu pergerakannya. Di arah belakang Keyboy tertangkap Seeking Eagle telah dikeluarkan sama hati dan time journey is coming. Celiboy Miracle Boy tidak berhasil mendapatkan point kill. Bahkan Sirvit Lens gak memiliki satu buah purple buff. Devcoach mengganggu pergerakan tapi ternyata Devcoach akan menjadi pilihan yang kedua. Ditumbangkan begitu saja oleh seorang cewek dan bahkan flame shotnya miss. Yap, sedikit miring Bude Monster. Blind flame shot dari Samohate nggak bisa mendapatkan siapapun, tapi memang dari pertarungan tadi time journey-nya dikeluarkan semuanya di pop up. Dan Alter Ego yang udah ngebuka, udah tanggung, kepalang tanggung ngedapetin satu dan itu cukup untuk mereka. Pertukarannya 1 untuk 1. Dan itu adalah roamer untuk roamer. Jadi para core-nya masih bisa dengan santai farming kembali. Tapi ngelihat Kak Ramfli di atas sendirian, dia nggak berani melakukan agresivitas untuk melakukan yang namanya dominasi cut minion ya. Karena mungkin dia bakal kepok damage juga sama boots-nya. Oke, tapi Devcoach sudah mulai mengeker ke arah belakang. Samohate akan menjadi pilihan dan langsung ada Retribution Celiboy. The Miracle Boy berhasil mendapatkan satu buah turtle. Coba dipasang menuju ke arah belakang. Devcoach Temple Soblet telah dikeluarkan bersama dengan Flicker. Selamat. Dapatkan selamat Celiboy. Oh my god. Celiboy mencoba untuk menuju ke arah seorang bus ke arah belakang. Keyboy akan menjadi pilihan selanjutnya. Tapi nampaknya Celiboy dengan sabar. Berbeda dengan Celiboy yang sebelumnya. Di sini trigger disiplinnya benar-benar aktif Profesor. Ini perlahan-lahan makin dewasa. Jadi Celimen bentar lagi. Celimen. Asli. Ini dia benar-benar. Bahkan cewek di sana benar-benar struggle mencoba untuk bertahan, memberikan satu buah gemnya. Walasit dan bahkan cewek bakal coba ditumbangin dan masih selamat dari bottom lane. Spray down yang diberikan dari seorang Nino nggak berhasil Bude Monster. Yes, dan Nino dengan baiknya dia sampai set up dan di area tengah Celiboy mendapatkan point kill yang lain. Berusaha untuk membalas, Keyboy mau kabur ke area mana? Coba untuk kabur dan Onyx Esports masih bisa selamat di area mid lane-nya. Tapi tidak dengan Samohate yang hilang. Permainan Celiboy agresif ini adalah prime time untuk Celiboy. Masuki ke area mid game, dia akan sangat bersinar. Sementara dari area purple buff milik tim Onyx Esports sudah diinvasi. Masuk ke area depan, Mental Fusion dikeluarkan tadi rotation diversion di pop up. Devcoach di area depan seorang diri nggak bisa untuk melawan setup apapun dan dia pun tumbang di lane. Tapi purple-nya dicolong Celiboy ya? Tipis tuh. Enggak berhasil diamankan oleh seorang Sirvit Lens sebagai Monster. Almost is never enough. Tapi buat kalian jangan lupa untuk beli Garuda Splash kalian dapatkan 50% diskon MPL Season 9 tiket. Jadi ya bisa lebih cuan lah ya nonton bareng pacar. Beli 2 Garuda Splash gratis diskon 1 tiket kan? Ih enak kali Nggak ya. gitu dong cara kerjanya. Oh tapi. nggak gitu. Berlaku untuk Enak 1 kali tiket gitu. ya. Oh iya. Makasih banyak loh Ranger. Oke, tapi ternyata Celiboy dan Miracle Boy gak ada pancer ke arah belakang. Coba dilindungi begitu saja dan dihindar dengan pancer. Masih bisa selamat. Masih Mom Charge telah dikeluarkan. Sama tidak bakal Sirvit Lens yang mundur. Kali ini yang teriak bukan playernya tapi para super fansnya. Wow, dan membawa game ini semakin panas karena di menit yang ke-6 point kill memang 4 dan 4. Tapi lihat network dari Alter Ego lebih unggul daripada Onyx Esports. Pergerakan mereka sangat cepat, farming patternnya tak terganggu dan dengan satu turret yang terbuka di area bawah tentu membuat Alter Ego semakin kaya untuk menambahkan pundi-pundi goldnya ditambah dengan item-item yang mungkin udah akan siap B. Iya, apalagi 2 turtle tadi sih yang sebenarnya cukup mahal, apalagi bagi teman-teman dari Onyx Esports yang lebih membutuhkan early aggression. Dan lihat Celiboy-nya dikejar terus Sirvit Lens-nya. Oh, Sirvit Lens kali ini benar-benar harus Nino bertahan. Tapi lihat Temple Soblet-nya ditahan untuk mendapatkan satu buah poin. Tapi Samohate masih selamat. Masih coba untuk dikontes dan Retribution on point kan? Nope. Sirvit Lens masih bertahan. Celiboy dan Miracle Ball berhasil tumbangin knockout strike yang membuat permainan dari tim Alter Ego kali ini agak sedikit tertahan nampaknya. Ya, miskalkulasi dan Sirvit Lens masih berhasil untuk mendapatkan purple buff-nya. Lagi dan lagi usaha invasi dari Alter Ego Esports terhadap purple milik Onyx Esports digagalkan.
posisi Onyx Esports mendefense purple-nya terus-menerus gak bisa untuk ditembus oleh Alter Ego. Wow, tercancel again Devcode di depan sana. Ada flame shot dari Samo Hate yang membuat Devcode lagi gagal untuk memberikan sebuah tepukan manis dari Tyron Rage. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka kali ini agak struggle enggak. Sedangkan dari tim Alter Ego, mereka tinggal mencari celah sekecil itu untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim Onyx Esports. Rotation diversion dikeluarkan tapi Kiboy menuju ke arah ini belakang dengan circling juga cewek sudah tumbang di tangan Sally Boy tapi dari belakang masih muncul nggak mendapatkan siapapun. Servitland mengejar ke area Dave Coach-nya. Satu tempat saya boleh dikeluarkan sama dalam bahaya. Time Jury sudah di pop up dan dia pun tumbang 2 untuk 1. Tapi belum berhenti di situ. Alter Ego masih mau lebih, masih mau ngedapetin turret di area tengah. Terbuka sudah turret dan Onyx Esports hanya bisa memandang dari kejauhan selagi Servitland melawan split push di area bottom lane. Objektif game ini didapatkan oleh tim Alter Ego. Mereka mendapatkan mid lane, dapatkan para pembuff yang akan coba diinvasi atau tidak. Ternyata mereka memiliki arah para pembuff dan Sally Boy dan Medical Boy is coming. This is it. Akankah Sally Boy berani untuk melakukan kontes dengan 1 versus 4 atau 1 versus 5? Ini nampaknya bukan hal yang baik, tapi ini Shelly Man dan Medical Man masih berhasil mendapatkan 1 buah retribution dengan cukup baik. Servitless, benar kata Profesor KB Blue Demon Star, mau 1 lawan 4 sudah tak peduli. Ini bukan Shelly Boy, ini dia Shelly Man. Wow, dan berkali-kali pula Servitland berhasil untuk mengamankan purple-nya. Penjagaan ketat dari Onyx Esports pun terus terjadi kayak mereka udah tahu ketika mengambil link otomatis harus komit untuk melindungi purple-nya. Onyx Esports mendefense dengan sangat baik, tapi sekarang posisi defense saja kayak nggak cukup karena Alter Ego bermain sangat galak. Mereka mulai nge-set up, walaupun ada Dev Coach yang ngebuka, gagal pun di situ masih ada Udil. Rotation diversionnya itu ngebuat banyak banget yang ke-trigger dan harus ngeluarin flicker ataupun kabur. Bahkan time journey. Time journey juga. Iya, berkali-kali kita ngeliat Samonya juga benar-benar harus dipaksain untuk mengeluarkan 1 time journey. Dan bahkan Pai-nya sendiri ini selalu memaksa agar Servitland tidak bisa melakukan yang namanya split push. Kenapa? Karena ya Servitland lagi under level banget. Dan mau gak mau, satu hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan split push. Tapi selalu ada Kak Ramfli di sana yang selalu melakukan cutting rotation agar minionnya tidak berjalan ke arah bottom lane. Oke, tapi nampaknya lihat di arah bottom lane. Dari seorang cewek udah memberikan sedikit informasi. Servitland harus mundur, ditarik ke arah belakang. Bukan hanya dengan adanya rotasi dilakukan Alter Ego, tapi juga ada purple buff. Tapi kali ini Sally Boy dan Sally Man tidak seorang diri. Lihat, dia bawa abangnya, dia bawa saudara-saudaranya untuk melakukan kontes di arah purple buff yang dimiliki dari Servitland. Karena dengan 1 kali tancapkan ke arah belakang, Sally Boy dan Medical Boy berhasil ditumbangin ke atas sampai terakhir dikeluarkan. Retributionnya on point, tapi Sally Boy seorang diri. Servitland mencoba untuk bertahan dan bahkan Wallace berhasil mendapatkan cewek dan juga Keyboy. Lihat, di sini Tyron Rage cancel strike yang dimiliki oleh tim Onyx Esports pada besar. Balas Media. Wow, Maniac didapatkan. Begitu baik usaha gating, usaha bait yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Maju ke area depan. Dan Devcode nyaris saja tumbang dengan 1 flame shot yang dilemparkan oleh Samo Hate. Devcode masih bisa bertahan. 5 member dari Alter Ego Esports terbebas dari kematian. Sedangkan Onyx Esports mereka terpancing dengan Sally Boy yang maju out of position. Tapi ini adalah Lancelot. Dia bisa ngedodge banyak hal dan Alter Ego setelah mendapatkan banyak sekali pick up. Lord pun di tangan mereka. Gak cuma itu, Nino, ingat item pertamanya sebelum dia Ice Queen One, dia udah punya yang namanya Berserker Fury. Dan kita melihat dari instant replay Samsung Galaxy A series di sini, oke, nggak dapat dari retributionnya. Tapi poin utamanya adalah poin bagaimana dari Servitland yang udah nggak punya Tempest of Blade. Jadi dia nggak bakal bisa untuk timpa jangka panjang. Tyron Rage-nya connect, Tyron Revenge yang nge-cancel pergerakan dari seorang Boots dan juga pergerakan dari Servitland-nya sendiri. Makanya dia nggak bakal bisa bebas untuk jumpin ke depan sana. Dash bakal cancel sama Bouncing Ball. Dan dari itemnya, ini Nino benar-benar sangat amat respect. Makanya dia bikin ke arah Dreadnought Armor di sini. Holy Crystal sudah di tangannya. Dan bakal makin lebih mengerikan lagi kalau ada surprise dari 1 rotationnya nanti. Oke, nampaknya kali ini lihat di arah bottom lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mencoba melakukan spray down. Servitland nggak punya purple buff. Jaikat dipasang begitu saja. Tidak satu suara untuk kali ini. Dan Rex masih coba untuk diselamatkan Keyboy ke arah belakang. Tapi lihat maksimum charge-nya. Dengan kali 3 langsung mengeker ke arah jantung pertahanan tim Onyx Esports pada Ballstar. Ada Guiding Wind yang bisa untuk menyelamatkan dirinya. Tapi terus menerus energi transformation dikeluarkan. 1 turret inhibitor hilang di area bawah. Dan Alter Ego mereka menghundus ke area base milik Onyx Esports. Samo Hate tak bisa diselamatkan lagi. Dan Alter Ego mereka
nge-press Onyx sampai harus berada di posisi bertahan sekuat tenaga. Oh, bakal lihat dari seorang Boots, bahkan dia harus memiliki satu buah item defense untuk menahan semua damage yang diberikan dari seorang Nino. Masih mencari dikeluarkan again, menuju ke arah base turret. Cewek dikasih depan, Loco Strike dikeluarkan. Lihat base turret di arah top lane akan menjadi pilihan juga. Kalau ini menjadi akan menjadi bencana. Lihat, Sally Boy, Ting bukan permain, Ting bukan dan bangga cewek. Berhasil menghindari tempat sobat ke arah belakang. Sally Boy tershutdown, Service Lance berhasil mendapatkan 2 dan Service Lance juga akan tershutdown. 2 versus 2. 2 hilang tapi mereka nampaknya masih bisa mempertahankan base mereka karena masih ada Keyboy, masih ada Push mencoba menuju ke arah seorang ayah Udil. Defcon di depan sana memberikan sedikit distraction untuk defensif, untuk memberikan tanda ini saatnya untuk mundur. Nggak mau memaksakan kehendak, damage dealer mereka tak ada, tapi dari Alter Ego masih bisa selamat kabur, hanya kehilangan Sally Boy dan juga Nino, tapi itu 2 damage dealer mereka. Perbedaannya kalau dalam fight adalah Onyx Esports, mereka ngebuka, mereka harus komit semuanya. Sedangkan Alter Ego masih enak banget buat tarik ulur. Panya tinggal pakai Ainikes maju ke area depan dan ada Nino. Constant damage yang dimiliki oleh Nino itu ngebuat Alter Ego bisa fight panjang banget waktunya. Tapi kali ini udah punya Malefic Roar. Pai udah harus respect nampaknya oleh Sirvi touring lane. Di arah top lane pun Sirvi Lance harus melakukan rotasi. Lihat, Alter Ego mereka memimpin dengan lead yang cukup jauh. Lihat. Apa itu? Teriakan dari anak-anak Alter Ego Esports lebih tepatnya kayaknya. Seperti biasa. Di depan Seperti kayaknya. biasa. Nanti kita bakal dengerin sih di mix checknya pas lagi di highlight. Jadi kalau yang penasaran, pantengin terus. Feelingku dari belakang sih, soalnya itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener kayak mancing gitu loh. Feelingku like Asult ya. Tapi lihat Sally Boy dan Michael Boy berada di arah Bapak Lord terhormat. Mencoba untuk mengekir Defcon ke arah belakang. Metam Execution, Sally Boy dan Miracle Boy masih bisa mundur ke arah belakang. Time Journey telah dikeluarkan. Informasi telah didapatkan. Tandanya kali ini bakal ada team fight. Rest ternyata gak berhasil. Nino dan El Nino menjadi pilihan. Nino ditumbangkan. Sally Boy mencoba untuk membantu. Sirvius juga pun tumbang. Kimi menjadi orang kedua. Sally Boy dan Miracle Boy bersinar ke arah belakang. Looking for triple kill. Berhasil mendapatkan triple kill. Apakah kali ini mendapatkan Mania? Tapi nampaknya gak ada triple kill. Cewek Looking for wipe out. Ini bencana. Dan Alter Ego Esports mereka gak butuh Lord. Mereka akan mengakhiri game ini sekarang juga. 5 pemain Onyx Esports tumbang. Ini artinya Alter Ego berhasil memenangkan game yang pertama. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bukan